Salam sejahtera untuk kita semua, shalom. Damai di hati. Diucapkan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah di pagi hari ini. Ya Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulaikan ibadah kita di saat ini, izinkan kami untuk membacakan beberapa warta jemaat. Warta jemaat yang pertama disampaikan bahwa ibadah Sabtu berdoa akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 Desember 2023 bertempat di gedung gereja pada jam 5.30 atau jam setengah 6 subuh, yang akan menjadi kadi Diaken Yulinda Rakinau Galus Kolom 10, dan yang menjadi penanggung jawab yaitu guru sekolah minggu. Warta jemaat yang kedua disampaikan bahwa ibadah kelompok pelayanan lansia jemaat Gemim Yulia Padua akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pada jam 16 atau jam 4 sore bertempat di gedung gereja yang akan menjadi kadi pelayan khusus Kolom 10. Diharapkan kepada seluruh lansia jemaat Gemim Yulia Padua untuk hadir dalam ibadah tersebut. Warta jemaat yang ketiga diinformasikan kepada seluruh pria kaum bapa bahwa ibadah PKB Aras Jemaat Gemim Yulia Padua akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 26 November 2023 pada pukul 11 WITA bertempat di rumah Bapak Franky Wawulmaya Kolom 1, dan yang menjadi penanggung jawab ibadah dari UPK PKB Kolom 10. Diharapkan kehadiran dari seluruh pria kaum bapa jemaat Gemim Yulia Padua dari Kolom 1 sampai Kolom 10 untuk dapat hadir dalam ibadah tersebut. Warta jemaat yang keempat berupa daftar pengumuman nikah. Untuk nama yang dibacakan, yang hadir untuk berdiri. Daftar untuk pengumuman. Hari ini tanggal Kamis 23 November tahun 2023 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Sabtu 2 Desember 2023 jam 13 WITA tempat Uluwatu Bali bermaksud hendak melangsungkan pernikahan. Rinaldi Michael Mamuaya SH MKM, umur 34 tahun, agama Kristen, pekerjaan notaris, tempat kediaman Kelurahan Kerobasan Selatan lingkungan 2, dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Karel Mamuaya SH, umur 68 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman Kelurahan Kerobasan Selatan lingkungan 2, dan Junita Loli Sonya Kilala STH, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan guru, kediaman Kelurahan Kerobasan Selatan lingkungan 2, dan Dr. Monica Meriam Sete SKG, umur 33 tahun, agama Kristen, pekerjaan dokter spesialis gigi, tempat kediaman Kelurahan Pal 2 lingkungan 8, dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Feli Ebenezer Seke SHUT, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Pal 2 lingkungan 8, dan Julice Reina Tarumenge, umur 58 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Pal 2 lingkungan 8.
Demikian pengumuman ini telah saya buat dan saya tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Erwin Simpson Kunto SH. Baiklah jemaat yang dikasihi dan berkat Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Sebagai informasi, rangkaian ibadah kita di saat ini akan dilayani oleh Pendeta Rimawati dari Wawentana Sarjana Teologi. Marilah kita berdiri dan memulai ibadah ini dengan menyanyi NNBT nomor 5 Surah Suraya. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi, saudara. Tema ibadah kita ialah berkorban demi kelangsungan hidup banyak orang. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu ya Tuhan Allah, kami datang memuji memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap tarikan nafas hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami, untuk sehat dan kuat yang masih menjadi bagian kami, sehingga dalam persekutuan ibadah pagi hari ini Engkau menuntun kami semua ada di hadapan-Mu, sambil kami bermohon ya Tuhan, berkenanlah Engkau hadir dalam persekutuan ibadah kami di saat ini, supaya dari awal pertengahan sampai akhirnya ibadah ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Seringkali kami membuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat, dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, Engkau yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan, Engkau yang selalu setia ada di setiap musim kehidupan kami. Kami patut mengucap syukur kepada-Mu Tuhan oleh karena Engkau yang telah menganugerahkan kami kehidupan dan keselamatan. Pengampunan dosa Engkau berikan untuk kami ketika kami pribadi lepas pribadi ini mau mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Sebab kami tahu tidak ada seorang pun di antara kami yang tidak pernah melakukan pelanggaran, kesalahan yang mendatangkan dosa dalam kehidupan kami.
Oleh sebab itu kami yang sangat menyadari bahwa betapa kami ini penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, yang terkadang itu membawa kami tidak mampu untuk menjaga kekudusan hidup kami sebagai orang-orang yang adalah milik kepunyaan-Mu. Sebab terkadang Tuhan dapati kami dalam hidup kami ini, kami tidak saling mempedulikan, tetapi justru kami hanya mengasihani diri kami sendiri, keluarga kami, dan kami seringkali menutup mata dengan keberadaan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kami yang membutuhkan orang lain. Terkadang kurang peduli itu menonjol dalam hidup kami dengan melihat kenyataan hidup yang kami hadapi setiap hari, acuh tak acuh terhadap orang lain, sehingga mengurangi kasih yang Tuhan ajarkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Demikian juga dengan ketika kami dipenuhi dengan berbagai pergumulan beban-beban hidup ini, terkadang juga kami hanya mengandalkan kekuatan kami, kekuatan yang ada dalam dunia ini daripada kami mengandalkan Tuhan. Padahal kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua Tuhan yang sangat mengetahuinya. Oleh karena itu ampunilah dan kasihanilah kami ketika itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Pun kami juga memohon pengampunan Tuhan ketika Engkau dapati dalam diri kami sampai saat ini kami tidak mau untuk memberikan maaf, pengampunan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kami, apalagi membuat kami sakit hati. Terkadang hubungan antara kami dengan sesama kami terkadang tidak lagi seperti yang Engkau kehendaki, oleh karena keangkuhan, kesombongan, dan keegoisan diri kami. Bahkan terkadang juga kami menganggap enteng orang lain dan menganggap diri kami ini lebih daripada orang lain. Dari semua bentuk kesalahan dosa yang telah kami perbuat, kami tahu Tuhan kehidupan kami sangat jauh dari perkenanan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tuntunlah kami, bimbinglah kami, supaya sisa hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami itu boleh kami pergunakan untuk terus menata kehidupan kami, supaya semakin hari kami hidup semakin lebih membaik. Kami dapat menjauhkan kehidupan kami dari bentuk-bentuk dosa yang ada di sekitar kehidupan kami, tetapi kami akan memilih hidup kudus di hadapan Tuhan, belajar untuk mengasihi Tuhan, belajar untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga ketaatan dan kesetiaan melakukan perintah-Mu itu jadi bagian kami, supaya tidak sia-sialah kematian dan kebangkitan Kristus yang menjadi bagian kami sebagai orang percaya. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia-Nya. Karena itu kita mengampuni namanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Yesus, di saat ini kami telah siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena itu tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan yang kami baca, dengar dan renungkan itu benar-benar akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menuntun kami untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan-Mu dan kehendak-Mu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Walaupun kami tahu Tuhan kami penuh dengan keterbatasan untuk memahami firman Tuhan, tetapi kami begitu percaya Roh Kudus pula yang akan menolong kami, sehingga kami bukan hanya menjadi
pendengar setia firman-Mu, tetapi kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita sama-sama membuka kitab Ester pasalnya yang pertama sampai dengan 17. Kitab Ester pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 17. Firman Tuhan berkata demikian. Usaha Mordekai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekai mengetahui segala yang terjadi itu, ia menggoyahkan pakaiannya, lalu memakai kain kabung dan abu. Kemudian keluar berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong dengan nyaring dan pedih. Dengan demikian datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja, karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sidang-sidang Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu. Lalu dikirimkannyalah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekai, dan supaya ditanggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Maka Ester memanggil Hatak, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekai untuk mengetahui apa arti dan apa sebabnya hal ini terjadi. Lalu keluarlah Hatak mendapatkan Mordekai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja, dan Mordekai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbangkan untuk perbendaharaan raja sebagai harta pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatak, supaya diperintahkan dan diberitahukan kepada Ester. Lagi pula Hatak disuruh menyampaikan pesan kepada Ester supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Lalu masuklah Hatak dan menyampaikan perkataan Mordekai kepada Ester. Akan tetapi Ester menyuruh Hatak memberitahukan kepada Mordekai semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan
yang menghadap raja di perantaraan dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup, dan aku selamanya 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ketika disampaikan orang perkataan Ester itu kepada Mordekai, maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab itu kepada Ester, jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluarga akan binasa. Siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka Ester menyuruh menyampaikan jawab itu kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Damai di hati. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Ester ini menulis tentang sejarah bangsa Yahudi yang pernah mengalami masa yang sangat mencekam karena Haman yang pada waktu itu berencana untuk memusnahkan semua orang-orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia yang di bawah pemerintahan Raja Ahasuerus pada waktu itu. Memang Haman ini adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Ahasuerus. Dia diberikan kepercayaan oleh raja, dinaikkan pangkat dan kedudukannya. Dia di atas jabatan dari semua pembesar-pembesar yang ada di kerajaan Persia pada waktu itu. Tetapi dia juga yang diberikan kepercayaan yang sangat tinggi oleh Ahasuerus, bahwa segala sesuatu yang dia mau, yang dia inginkan, apalagi kalau dia katakan tidak setia untuk melakukan perintah raja atau menyeleweng dari ketetapan-ketetapan raja, maka Haman ini berhak untuk melakukan apa saja. Termasuk ketika Haman ini oleh orang-orang bawahannya, dia menyuruh supaya bawahannya tersebut harus tunduk, harus menyembah Haman.
dia tidak mau melakukan apa yang diinginkan oleh Haman. Dia tidak pernah tunduk menyembah Haman. Sebab bagi Mordekai, apalagi dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Allah, dia memegang satu prinsip bahwa hanya Tuhan Allah satu-satunya yang harus ia sembah. Tidak ada seorang pun yang harus ia sembah selain Allah. Karena itu ia tidak pernah menyembah, sujud, tunduk kepada Allah. Karena perbuatan inilah maka Haman oleh orang-orang pesuruhnya yang sudah melihat, yang sudah mengamati apa yang dilakukan oleh Mordekai ini, menyampaikan hal tersebut kepada Haman. Yang tentu saja Haman yang adalah seorang pembesar yang sangat sombong, seorang pembesar yang tinggi hati, apa yang dia bilang harus dilaksanakan, maka tentu dia sakit hati dengan perbuatan dari Mordekai yang tidak mau sujud menyembah, sehingga dia berencana untuk pertama dia berencana untuk memusnahkan ini Mordekai. Tetapi setelah dia pikir-pikir, bukan cuma Mordekai, mesti lagi dengan semua orang-orang Yahudi yang ada di bawah pemerintahan Raja Ahasuerus. Karena mereka sesudah dari pembuangan di Babel dikalahkan oleh Persia, maka orang-orang yang hidup pada saat itu mereka di bawah bawahan atau di bawah pemerintahan Raja Persia. Sehingga orang-orang yang hidup yang ada pada saat itu termasuk Esther dan Mordekai, orang-orang Yahudi, mereka tinggal di kerajaan Persia. Yang direncanakan oleh Haman ini, dia melakukan tanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, termasuk dia punya kuasa. Karena itu ketika dia melakukan pembicaraan dengan Raja Ahasuerus, dia mengatakan bahwa ada orang yang tidak setia, yang tidak taat, yang melanggar perintah raja. Apa yang harus dia perbuat? Raja Ahasuerus hanya menyerahkan itu kepada Haman. Apa Jo? Menurut Haman itu baik, laksanakan. Dan dia telah menetapkan suatu waktu bahwa akan tiba saatnya dia pasti akan membinasakan bukan hanya Mordekai, tetapi semua orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia pada saat itu. Dan hal ini dibuat surat sah bahwa itu akan dilakukan sesuai dengan ketetapan yang ada. Dan hal ini tentu saja didengar oleh Mordekai, yang mengakibatkan Mordekai pada saat itu dia sangat berduka cita, dia sangat bersedih hati, karena dia berpikir bahwa semua orang-orang Yahudi yang ada di Persia itu pasti akan mati di tangan Haman. Karena ini perintah sudah disetujui oleh raja dengan secara tidak langsung, karena memberikan amanat kepada Haman. Apa juga yang dia mau bikin sesuai yang dia pandangan baik, itu yang dia perbuat. Dan itu yang menjadi rencana dari Haman. Ketika dia mendengar, mengetahui semua yang hendak dilakukan oleh Haman ini, maka Ahasuerus, Mordekai maksudnya, dia mempergunakan pakaian kain kayu. Dia tetap melaksanakan
ada tanggung jawab di sekitar istana Raja Ahasiweros. Dan ketika Ester ini melihat Mordekai ini memakai pakaian kabung, tetapi juga dikatakan di sini dia sambil berteriak dengan kesedihannya. Tentu saja Ester ini penasaran ada apa dengan Mordekai, orang yang sangat terdekat dengannya. Karena setelah Ester ditinggalkan oleh mama papanya mati, maka Mordekai ini orang yang sangat penting dalam kehidupan Ester. Dia menyuruh dayang-dayang untuk memberikan pakaian kepada Mordekai supaya ganti pakaian. Jangan pakai pakaian kain kabung, karena pasti akan dilihat raja dan pasti akan menerima hukuman. Tetapi Mordekai menolak. Kemudian ada percakapan lagi, mesti balik pulang. Siapa kau mesti pakai pakaian kabung? Akhirnya Mordekai ini menceritakan apa yang sementara ia alami dan semua orang-orang Yahudi rasakan pada waktu itu. Dan barulah Ratu Ester ini dia tahu apa sebenarnya yang menjadi kesusahan hati dari Mordekai dan semua saudara-saudaranya orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Kemudian ini Mordekai dia mengatakan kepada Ratu Ester, karena dia punya kekuasaan sebagai seorang ratu, maka bolehkah dia supaya menghadap raja dan membatalkan perjanjian tersebut, membatalkan surat tersebut, supaya Mordekai dan semua orang Yahudi tidak akan dihukum mati. Tetapi Ester ini dia sangat tahu persis bahwa dia boleh menghadap Raja Ahasiweros kalau nyanda Ahasiweros panggil. Kalau Raja Ahasiweros nyanda panggil kamu menghadap dia, itu berarti hukuman mati yang harus mereka terima. Dan ini yang menjadi ketakutan dari Raja Ester. Dia tidak mau pada awalnya, tetapi sekali lagi Mordekai ini dia mau mengatakan kepada Ester bahwa dia mau menghadap raja ataupun tidak menghadap raja untuk mengatakan apa yang menjadi keinginan hatinya, dia tetap akan mati. Karena Ester adalah orang Yahudi. Karena semua orang Yahudi yang ada pada saat itu harus dihukum mati. Karena melihat tetapi juga mendengar apa yang dikatakan oleh Mordekai, maka dia mengatakan kepada Mordekai, kalau begitu mari orang puasa dan doa 3 hari. Dia bilang, kita ledek tapi dayang-dayang akan melakukan itu, akan melakukan doa dan puasa, memohon petunjuk Tuhan, memohon hikmat Tuhan supaya mesti bagaimana dia. Tetapi yang paling orang kagumi dari seorang Ester, walaupun dia tahu ada resiko yang harus dia tanggung karena harus menghadap raja tanpa panggilan raja, itu adalah mati. Tetapi dari pembacaan Alkitab kita di sini kita melihat bahwa Ester dia dengan doa dan puasanya yang dia lakukan, dia diberikan keberanian. Bahkan dengan iman dia mengatakan dalam ayatnya yang ke-16 bagian terakhir, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sebuah komitmen yang patut dihargai, sebuah komitmen yang benar-benar dia harus ambil keputusan tanpa gentar, tanpa takut,
bangsanya, termasuk dirinya sendiri. Tetapi juga dia berpikir, kalaupun dia menghadap raja, itu berarti juga dia pun akan diketahui oleh suaminya, Raja Ahasiweros, bahwa selama ini dia telah berdusta tentang keluarga negaraannya. Karena waktu dia ikut kontes ratu di Persia, dia memakai nama dari orang Persia, Esther. Dia menggantikan nama Yahudinya dengan nama Esther, sehingga dia boleh masuk dalam kontes tersebut. Dan kalau dia mengajukan ini kepada raja, pasti dia akan diketahui bahwa selama ini dia semua dusta pada Islam, bahwa dia bukan warga negara Persia. Tetapi kalaupun dia tidak melakukannya, itu berarti dirinya, bahkan semua orang Yahudi yang ada pada saat itu pasti akan mati di tangan Haman. Walaupun memang apa yang dilakukan oleh Haman ini merupakan perbuatan yang sangat keji, yang boleh orang bilang dia sebenarnya ada hati nurani, karena hanya kalau orang berpikir hanya persoalan kecil sebenarnya. Tetapi bagi Haman yang adalah orang yang demikian, orang yang angkuh, orang yang sombong, orang yang memang gila hormat, tetapi dia menginginkan kematian. Dan dia pasti senang kalau itu akan dilakukan. Dan pada akhirnya, kalau orang baca terus pasal 5, 6, dan 7, orang akan melihat di sana akhir kisah dan perjuangan seorang Esther ini berbuah. Dia berhasil menghadap seorang raja, suaminya Ahasiweros. Dan bersyukur, orang percaya bahwa dengan doa puasa yang dilakukan oleh semua orang Yahudi, oleh Esther, tetapi juga para dayak-dayaknya, bukan hanya membuat Esther ini berani untuk menanggung resiko, tetapi orang percaya juga bahwa Tuhan Allah bekerja, sama dengan nats pemimpin ada bilang tadi, bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Itu berarti juga Allah bekerja dalam doa dan puasa yang dilakukan oleh Esther. Sehingga kalau orang baca pasal yang ke-5 di sini, ketika berhadapan dengan raja dan raja melihat Esther, dikatakan di sini raja mengulurkan tongkat emas yang ada di tangannya ke arah Esther, dan itu berarti Esther boleh berhadapan, boleh bertemu dengan Raja Ahasiweros. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan firman Tuhan itu untuk kita? Apa yang boleh kita renungkan dari firman Tuhan yang menjadi pembacaan Alkitab kita di sepanjang minggu yang berjalan? Yang pertama yang boleh kita lihat di sini bahwa ketika kita diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan misalnya, ketika orang diberikan kedudukan dalam pekerjaan kita misalnya, dan orang meyakini bahwa itulah juga kepercayaan yang Tuhan Allah berikan kepada kita, maka dari firman Tuhan ini kita diingatkan supaya orang jangan memakai kekuasaan kita, jabatan kita untuk berbuat yang sewena-wena. Jangan memakai kedudukan dan jabatan yang kita miliki, yang di bawah kita ada orang-orang yang bekerja dengan kita, kemudian tidak sehati dengan kita. Kemudian orang akan membuat orang-orang yang ada di bawah kita yang tidak seide, yang tidak sepaham dengan kita, yang mungkin orang pikir dia akan mengancam jabatan kita, posisi kita. Kemudian dengan cara kita memakai kedudukan dan jabatan kita untuk membinasakan orang lain, atau juga untuk
supaya orang lain tersebut dia tidak lagi memiliki pekerjaan. Karena belajar dari firman Tuhan ini, orang diingatkan jangan lupa diri, jangan menjadi sombong, jangan menjadi angkuh. Kalau orang diberikan kepercayaan, kedudukan dan jabatan apapun itu, sebab orang harus ingat kedudukan dan jabatan itu adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan untuk kita, dan Tuhan mau itu supaya kita boleh memakainya bukan untuk menindas orang lain, tetapi justru untuk merangkul orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya orang menjadi berkat, dan supaya orang juga boleh memakai kekuasaan jabatan yang kita miliki untuk menolong orang lain, apalagi bawahan kita, orang-orang yang perlu pertolongan kita, supaya orang jangan jadi orang-orang yang hanya ingin dihormati, tetapi orang ini mau menghormati dan menghargai orang lain yang ada di sekitar kehidupan kita. Dan yang kedua dari firman Tuhan ini mau mengingatkan kita supaya milikilah integritas sebagai orang percaya apapun yang dihadapi dalam kehidupan kita setiap hari. Artinya bahwa ada kesatuan yang utuh antara perkataan dan perbuatan yang kita lakukan setiap hari, seperti yang dicontohkan oleh Mordekai. Ketika ia mengetahui dirinya dan bangsanya akan dibunuh oleh Haman dengan kelicikannya, bahkan sampai membuat undang-undang supaya orang-orang itu dapat dibunuh, apalagi dengan dia mempergunakan cincin meterai dari seorang raja. Kiranya ini akan menjadi perenungan bagi kita supaya orang tetap mempergunakan kepercayaan yang orang berikan, bahwa orang akan tetap yakin juga bahwa dengan doa dan puasa yang dilakukan oleh Mordekai dan orang-orang Yahudi, Esther dan dayang-dayangnya itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti juga ketika Mordekai ini dengan keyakinan bahwa dengan dia berpuasa dan berdoa, pertolongan Tuhan akan datang dalam kehidupannya, kemudian dia hanya tunggu-tunggu juga. Apa saja yang Tuhan buat terserah juga Tuhan. Tetapi dia berusaha bekerja bersama dengan Ratu Esther, sehingga terjadilah apa yang diungkapkan tadi. Nah, saudara-saudara, belajar dari sikap Mordekai ini untuk tetap percaya bahwa Tuhan Allah terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita ini, sekalipun sulit, sekalipun berat kehidupan yang kita hadapi, sekalipun banyak persoalan, banyak pergumulan yang orang alami. Kita tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan pasti akan menolong kita, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjumpai orang yang tetap setia kepada Tuhan, yang tidak akan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti halnya Esther, dia cepat-cepat mengambil keputusan bahwa dia harus meminta pertolongan Tuhan. Doa dan puasa harus dia lakukan, dan itu berarti dia mengandalkan Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah dua pilihan yang harus dia tentukan keputusan. Demikian juga bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam masalah apapun yang orang hadapi, dalam pergumulan apapun yang orang alami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun yang orang hadapi saat ini, mari orang tetap selalu sertakan Tuhan Allah dalam kehidupan kita. Doa tetap akan terus menjadi bagian kita sebagai orang-orang yang percaya. Doa akan tetap menjadi gaya hidup kita. Doa itu seperti nafas hidup kita yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan puasa itu juga yang perlu untuk kita lakukan. Karena orang percaya sebagaimana halnya kuasa Tuhan Allah berlaku atas keharapan
kerinduan kita ketika kita bawa itu ke hadapan Tuhan dalam doa dan kuasa kita, maka tidak ada yang mustahil yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang mungkin di luar dari cara pikir kita, yang mungkin di luar dari apa yang menjadi kehendak hati kita. Tetapi orang yakin bahwa ketika orang berdoa, ketika orang berusaha, ketika orang selalu menyertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan selalu dalam kehidupan kita, maka Tuhan Allah bekerja atas kehidupan kita, memberikan apa yang kita perlukan, memberikan apa yang kita butuhkan, sehingga kita akan menerima kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai banyak cara untuk menolong setiap kita yang selalu berharap kepada Tuhan, yang selalu meminta pertolongan Tuhan, tidak pernah dibiarkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan ini, memberkati orang semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang beribadah yang telah Tuhan berikan bagi kami pribadi lepas pribadi, yang saat ini Tuhan Engkau tuntun kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Tuhan tetap bekerja, karena hati kami menerima dan telinga kami yang mendengar itu akan diberkati oleh Tuhan, supaya firman tidak lalu dengan sia-sia. Tetapi Roh Kudus Tuhan tetap bekerja untuk dapat mengingatkan kami tentang firman Tuhan ini, dan itu boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami, bahwa kami sesulit apapun tantangan hidup yang kami hadapi, kami akan tetap hadapi itu dengan iman kepada Tuhan. Kami tidak akan pernah menyerah dan putus asa, tapi kami akan tetap terus memohon bahwa Engkau Tuhan Allah yang lebih berkuasa atas apapun yang ada dalam dunia ini, yang sanggup untuk membuat segala sesuatu seturut dengan rencana Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur juga kalau di saat ini dalam persekutuan kami yang beribadah kepadamu, kami dipenuhi dengan sukacita iman oleh Tuhan, karena kami boleh duduk bersama, kami boleh menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan paduan suara yang telah Tuhan persiapkan untuk dinyanyikan dalam persekutuan beribadah di saat ini. Semuanya mendatangkan sukacita, mendatangkan ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan kami. Sambil kami terus berdoa bermohon, ya Bapa, Engkau telah memberkati kehidupan tiap pribadi kami yang saat ini hadir di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, sediakanlah telinga-Mu atas setiap doa-doa pribadi yang terpancarkan di tempat ini, dan kami percaya Tuhan, dengan cara-Mu, dengan waktu-Mu Tuhan menjawab semua doa kami, semua harapan kami hanya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, biar Engkau Tuhan yang mengetahui keberadaan kehidupan tiap pribadi saat ini, Engkau yang mengetahui kekurangan kami, kelemahan kami, keterbatasan kami sebagai manusia. Biarlah kami boleh terus dituntun dengan hikmat Tuhan, supaya dengan hikmat-Mu Tuhan kami akan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, ketetapan-Mu dalam kehidupan kami selama kami masih diberikan hidup oleh Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Jemaat Gemim Yudea Padua, Badan Pekerja Majelis Jemaat, mulai dari Ketua BPMJ, Ibu Pendeta Vali Samput Peliau LDH. Tuhan memberkati hamba ini dapat mengerjakan setiap bagian-bagian pelayanan yang telah Tuhan percayakan untuk ia lakukan, tetapi juga memberkati keluarga Samput Peliau, memberkati juga semua badan pekerjaan yang lainnya yang telah Tuhan tetapkan mereka dapat melaksanakan bagian-bagian tanggung jawab yang Tuhan berikan. Mereka dapat melakukan itu dengan segenap hati mereka.
Demikian juga untuk semua deacon, semua penatua, semua pendeta diberkati oleh Tuhan sebagai pelayan khusus yang telah Tuhan tempatkan ada di jemaat ini. Demikian juga memberkati komisi pelayanan BIPRA, UPK BIPRA yang ada di kolom 1 sampai kolom 10. Bahkan semua komisi-komisi kerja, panitia, tim kerja yang boleh terbentuk di tingkat di aras jemaat, tetapi juga di kolom-kolom diberkati oleh Tuhan. Panji Yosua, koster pegawai gereja, bahkan pun kepada pengurus pelayanan fungsional lansia, Tuhan berkati agar kami dapat melakukan pelayanan yang telah Tuhan berikan untuk kami. Beri kami semangat, beri kami sukacita, kami dapat melayani Engkau Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dan kami yakin ketika terus kami mengandalkan Tuhan, ketika kami hidup di dalam Tuhan, maka kami akan banyak melihat dan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami untuk melengkapi kami, untuk tetap terus memberi diri kami untuk ada dalam pelayanan. Dan biarlah ketika kami boleh melayani Engkau Tuhan di tengah-tengah jemaat ataupun untuk Bapak Ibu pemuda remaja dan anak sekolah minggu, kami boleh bekerja bersama-sama dengan teman-teman pelayan kami. Berikanlah kami kerukunan, kedamaian dalam kami bekerja, bergandengan tangan selalu. Kami akan berjalan bersama-sama untuk dapat melakukan tugas gereja yang bersaksi, bersekutu, dan melayani. Ya Bapa Surgawi, yang Engkau juga yang berkenan untuk memberkati sukacita dan ungkapan syukur dari mereka yang telah merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun perkawinan dari tanggal 20 sampai 26 November. Ibu Novia Potongadil, Adik Joyce, Saudara Ivana Kindani, Bapak Melki Tawera, Bapak Venci Anto, Tresia Lumombo, Saudara Napoleon Anto, Saudara Rivaldi Sani, Ibu Konstansi Waro, Ibu Tresnowati Subadi, Saudara Leon Tambun, dan keluarga Mande Waworuntu. Biarlah umur panjang yang Tuhan anugerahkan kepada mereka, bahkan berkat boleh merayakan ulang tahun perkawinan, itu kiranya diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan. Mereka dapat memakai hari-hari kehidupan yang Tuhan Allah anugerahkan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan mereka akan terus diberkati bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau bersahabat untuk saudara-saudara kami yang saat ini, yang sakit, yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing, antara lain Bapak Julius Korompis, Ibu Evi Kolondang, Bapak Niko Panti, Ibu Novia Lumombo, Ibu Seska Modali, dan Adik Iskia Kano Kawona. Biarlah Engkau Tuhan yang tetap terus ada bersama-sama dengan kehidupan mereka yang bergumul. Berkati obat-obatan, makanan, minuman yang mereka pergunakan. Jamahlah organ-organ tubuh mereka yang sakit. Biarlah dengan kuasa Tuhan yang menyembuhkan, Engkau pulihkan mereka dari sakit mereka. Bangkitkanlah semangat mereka dan berikanlah sukacita di hati mereka. Walaupun ada pergumulan sakit yang mereka hadapi dengan iman, dan mereka percaya bahwa pertolongan Tuhan pasti menjadi kenyataan dalam kehidupan mereka. Demikian juga mereka yang ada dalam pemulihan sakit, Bapak Ferry Pondunulu, Bapak Jenny Mangki, Ibu Nita Narandi, Ibu Yosafat Mangatore, Ibu Stan Suwaro. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu tetap terus menjadi bagian dalam kehidupan mereka, supaya benar-benar dengan jamahan tangan kuasa kasih-Mu, pemulihan mereka boleh disempurnakan, mereka boleh sehat kuat di dalam Tuhan, dapat menjalani lagi hari-hari kehidupan mereka, karena Engkau Allah sumber penyembuh, menganugerahkan sembuh sempurna bagi mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk keluarga Sini Tambungi yang telah membawa anak kekasih Etan untuk menerima sakramen baptisan kudus. Diberkatilah keluarga yang bersyukur ini, diberkatilah masa pertumbuhan dan perkembangan anak kekasih Etan, bahkan diberkatilah juga Mama dan Papa Rahman, supaya kita terus dapat bekerja bersama-sama dalam mereka membesarkan, mendidik, mengajar,
segala sesuatu tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus, agar anak kita boleh bertumbuh untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Demikian juga bagi keluarga yang baru dibentuk oleh Tuhan, keluarga Porayo Lama Tenggo, diberkatilah mereka Tuhan, dalam mereka hendak melanjutkan kehidupan berumah tangga. Kuatkan dan teguhkanlah iman mereka, supaya mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai suami istri Kristen, tetapi juga sebagai keluarga Kristiani yang telah Tuhan ciptakan kemarin hari. Mereka dapat menghadapi setiap tantangan hidup dengan tetap menjaga kekudusan hidup berumah tangga. Bahkan kehidupan mereka selanjutnya kami pun serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Diberkatilah semua anggota jemaat dari kolom 1 sampai kolom 10, semua kami yang boleh beribadah di saat ini. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami, mata pencaharian kami apapun itu bentuknya, karena kami selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kami dapat merasakan pertolongan Tuhan tetap ada bagi kami, sehingga kami dapat bekerja, karena sehat, kuat, umur panjang, hikmat Tuhan yang akan menjadi bagian kami, sehingga kami dapat mengerjakan setiap bagian-bagian pekerjaan kami dengan penuh tanggung jawab, dan kami percaya ada bagian berkat Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk kehidupan keluarga, rumah tangga kami masing-masing. Sambil juga kami bermohon Tuhan, Engkau memberkati kami sebagai orang tua, supaya kami dapat terus memberikan teladan contoh yang baik bagi kehidupan anak-anak kami dalam masa-masa pertumbuhan mereka. Anak-anak yang masih bayi balita, anak sekolah minggu, remaja, sampai anak pemuda, tolonglah Tuhan, supaya mereka dapat menjadi anak-anak yang benar-benar dapat mensukacitakan Tuhan, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh berhasil dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pergaulan kehidupan mereka. Jauhkanlah mereka dari segala pergaulan-pergaulan buruk yang hanya merusak masa depan mereka. Tetapi biarlah perlindungan Tuhan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan akan menjaga, melindungi anak-anak kami yang jauh maupun dekat dengan kami, sehingga anak-anak kami boleh tetap dipelihara oleh Tuhan dengan cinta dan kasih sayang-Mu. Diberkatilah juga ya Tuhan setiap hal yang hendak kami rencanakan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Apapun rencana-rencana yang hendak kami kerjakan, Tuhan hadir di atasnya. Tuhan memampukan kami, Tuhan buka jalan kepada kami, sehingga semua rencana-rencana kami yang hendak kami lakukan di tahun 2023 ini boleh terrealisasi hanya oleh karena perkenanan daripada-Mu. Bangsa dan negara kami kiranya diberkati oleh Tuhan. Pemerintah-pemerintah kami yang ada di dalamnya juga diberkati. Tolonglah mereka Tuhan, supaya mereka mampu untuk mengerjakan setiap pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak Tuhan Yesus yang percaya kepada-Mu, yang saat diberikan kepercayaan untuk duduk dalam kepemerintahan yang ada di pusat sampai di pelosok desa dan kelurahan, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membuat mereka supaya tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap terus meminta pertolongan dari Tuhan, sehingga setiap karya mereka, setiap pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka itu diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan buat itu semua berhasil, dan nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang telah mengambil bagian dalam mengisi persekutuan ibadah di saat ini, baik paduan-paduan suara yang ada di luar jemaat ini, diberkatilah selalu oleh Tuhan, sehingga dengan talenta dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada mereka, itu mereka dapat terus pakai untuk dapat memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kehidupan mereka dan masa depan mereka, cita-cita mereka, semuanya Tuhan kami taruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Bapa Surgawi, inilah doa syukur kami, permohonan kami kepada-Mu. Kami bawa dan alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami semua untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari paling jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, perhatikanlah nasihat firman Tuhan berikut. Roma 16 ayat 17 sampai 20 berkata begini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Sambil berdiri, mari kita memuji Tuhan, kendati dan orang-orang yang telah lanjut usia, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ya, baiklah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukur kepada Tuhan. Ibadah kita di hari Minggu telah selesai. Mengatasnamakan seluruh para pekerja majelis jemaat dan pelayan khusus dan jemaat yang hadir, ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pendeta Rimawati Witan STH yang telah memimpin dan menjadi sebuah berkat kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga dan Raya Witan. Dan berterima kasih juga kepada setiap kita yang berdiri dalam pelayanan pada saat ini, seluruh pelsus jemaat yang telah mengisi puji-pujian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi diucapkan terima kasih banyak. Selamat hari Minggu.